Waalaikumsalam, Pak Henrik. Kenapa ini letih Izin sekali, Bu, Pak Henrik? hari ini boleh saya minta waktunya Bu? Tentu saja boleh, Pak Henrik. Ibu nggak sibuk kan? Tidak. Apa itu, Pak Eh, Henrik? Letih sekali terlihat. Begini Bu, ada permasalahan saya di dalam kelas saya ini Bu. Permasalahan apa di dalam kelas Pak Henrik? Begini Bu, ada siswa saya nih yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Saya lihat itu siswa saya itu dia kurang fokus sama pembelajaran yang saya lakukan itu. Makanya saya juga kadang udah siap mengajar terpikir sama dia gitu Bu. Oh, ada siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran sehingga Bapak terpikir Iya kenapa Bu, dia kurang fokus gitu ya kan Pak iya. terhadap pembelajaran yang Bapak berikan. Apa Bapak sudah mencari tahu penyebab siswa Bapak menjadi kurang fokus dalam belajar, Pak Henry? Sudah sih Bu, tapi kalau pastinya sih saya nggak tahu juga pastinya apa, tapi kalau berdasarkan observasi saya, udah saya tanya juga beberapa temennya, anak itu juga saya lakukan pendekatan. Kalau saya simpulkan, anak ini karena apa Bu? Nggak sarapan dia di sekolah, apa nggak di rumah. Jadi ke sekolah itu perutnya kosong gitu. Jadi kalau kita kan perut kosong kan kadang menerima apapun sulit Bu gitu. Jadi anak ini istilahnya diam aja dalam kelas karena lapar itu mungkin ya Bu ya. Oh, penyebabnya karena dia tidak sarapan. Sehingga dia jadi kurang fokus. Karena Bapak sudah mencari tahu penyebabnya siswa tersebut belum sarapan dari rumah gitu ya Pak. Iya Bu. Oh, begitu. Faktor apa saja yang memungkinkan siswa Bapak tersebut Kalau mengalami kesulitan belajar itu atau kurang fokus itu, Pak? Ada faktor-faktor lain gitu yang menyebabkan dia kurang fokus dalam pembelajaran yang Bapak berikan. iya Bu, saya sudah juga pertanyakan sama anak itu kan, ada juga yang menjawab anak itu kan belum sarapan Pak katanya. Setiap pagi dari rumah itu nggak sarapan dia. Ada juga yang saya tanyakan mereka itu kan terlambat memahami pelajaran itu karena perutnya kosong juga gitu. Orang tuanya berarti ya, Pak ya. Ada faktor lain dari orang tua atau anak itu memang tidak ingin sarapan? Apa Bapak sudah menggali lagi lebih dalam selain faktor dari dia kurang nggak sarapan? Apa ada faktor yang lain lagi, Pak? Dari lingkungan keluarganya, dari orang tuanya gitu, Pak. Kalau saya lihat sih memang anak ini faktornya ada kan, siswa saya ada beberapa orang yang memang nggak sarapan tuh. Ada yang cerita dia tidak sarapan karena orang tuanya juga telat bangunnya. Ada juga orang tuanya udah pergi pergi kerja itu pagi-pagi hari. Ada juga anak ini yang kadang kesiangan bangunnya. Jadi kalau saya lihat ini ya memang tidak lepas dari pengaruh orang tua juga. Pengaruh orang tuanya ya, Pak. Iya Bu. Hmm, apa orang tuanya apa orang tua siswa Bapak yang kurang fokus ini bekerja gitu, Pak? Bekerja pagi, pulang sore atau seperti apa gitu, Pak? Kalau kebetulan kan ini sekolah saya ini kan di kebun. Jadi rata-rata orang tuanya itu perginya pagi Bu. Pergi pagi, jadi pulang apanya juga pulangnya mau jadi siang, bisa jadi ke sore. Gitu Bu. Jadi Pak, karena siswa Bapak ini kurang karena tidak sarapan, jadi dia kurang fokus. Apa yang menyebabkan apa jadi efek sampingnya dalam pembelajaran Bapak? Kalau saya sih Bu termotivasi, saya jadi motivasi juga
kalau mereka itu kan banyak nggak sarapan di rumah kan gitu. Jadi saya termotivasi juga jadinya, apalah salahnya saya buat nanti ini, saya buat apa, supaya sarapan di sekolah gitu kan. Itu motivasi saya nanti supaya mereka, karena bukan hanya satu dua siswa saya yang seperti itu kan, bahkan di kelas lain juga mengalami hal yang begitu-gitu juga. Maksud saya, apa efek samping dari siswa-siswa ini tidak, apa efeknya dalam pembelajaran Bapak, siswa-siswa ini tidak fokus, tidak sarapan ini, efek dari pembelajarannya itu apa, Pak? Kalau efeknya Bu, ya anak itu kadang kan melamun jadinya Bu, melamun. Jadi apa yang saya kasihkan pembelajaran itu mereka nggak, antara apa, menerima atau enggak gitu. Biasanya kan kalau anak-anak lain kan aktif gitu Bu dalam pembelajaran. Sementara anak ini kadang nggak aktif gitu. Tapi saya curiga yang gini Bu, anak saya ini kadang aktif, kadang enggak gitu. Jadi saya juga, ini apa sih efeknya? Kenapa dia? Saya kira karena kurangnya perhatian dari orang tua atau orang tuanya berantem. Saya kira seperti itu. Ternyata kalau sudah saya tanyakan, ternyata memang dia kosong. Kenapa? Ketika anak ini kadang mau sesekali bawa bontot juga ke sekolah, anak ini aktif Bu. Berarti faktor utama yang kalau saya simpulkan itu memang anak ini tidak sarapan. Jadi harapan saya itu kan pengennya mereka itu bisa aktif belajar. Nah, jadi aktif semua sama kawan-kawannya. Jadi kelompok belajar yang di kelas itu, kalau bisa ya mereka paham. Ini saya nggak tahu mereka ini diam, termenung, sakit atau apa. Ternyata memang karena lapar. Sama seperti kita dulu kan Bu. Kalau kita dalam perut kosong, pasti deh untuk menyimak yang lain-lain juga kita nggak fokus begitu. Jadi anak-anak saya ini mungkin demikian juga Bu. Daya serap dalam pembelajarannya itu kurang gitu ya Pak. Dalam pembelajaran Bapak itu siswa-siswa ini kebanyakan melamun, daya serapnya kurang dalam pembelajaran gitu ya. Jadi Bapak pun jadi tidak fokus mengajarnya. Iya Bu. Begitu ya Pak. Seberapa besar harapan Bapak terhadap peserta didik Bapak dalam memahami pembelajaran yang telah Bapak berikan? Kalau ditanya harapan seberapa besar Bu, kita selaku pendidik pasti menaruh harapan yang besar pada anak-anak kan. Nah, kalau bisa pembelajaran kita dalam kelas itu siswa semua aktif, semua memahami. Itu harapan kita sebagai pendidik pasti demikian. Tapi ya harapan saya kembali lagi, anak ini kalau bisa menjawab juga, aktif terlibat dalam pembelajaran, ada sesi tanya jawab, kadang dia presentasi berkelompok. Itu anak ini kadang, itu harapan saya itu ya aktif seperti kawan-kawannya yang lain gitu. Iya ya Pak, siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran yang sudah diberikan gitu ya. Iya begitulah Bu, Dalam kira-kira. pembelajaran yang telah Bapak berikan gitu kan Pak. Baik Bapak, setelah Bapak mengetahui penyebab permasalahan ini, bagaimana langkah Bapak untuk mengatasinya? Sudah sempat juga terpikir sama saya Bu, karena banyaknya juga anak-anak seperti ini kan. Dan terpikir sama saya ada beberapa hal. Yang pertama, saya bagi murid-murid yang tidak sarapan ya kan, ada yang mana yang nggak sarapan gitu kan, saya ingatkan bahwa sarapan itu penting. Jadi saya khususkan itu, kamu penting loh sarapan. Dan bahkan setiap pembelajaran hampir saya sampaikan juga tuh, ini sarapan ini perlu nak, karena kita juga perlu karbohidrat di pagi hari, perlu tenaga di pagi hari untuk menghadapi kegiatan aktivitas di pagi hari. Nah, jangankan anak-anak gitu kan. Jadi saya sampaikan, kalian ini masa pertumbuhan. Selain masa pertumbuhan juga kamu harus butuh energi kan gitu. Jadi dalam tahap pertumbuhan, tahap apa semua, kita perlu energi, karbohidrat. Jadi makanlah walaupun tak banyak. Itu yang pertama saya lakukan Bu. Baru yang kedua juga, kan ada juga grup WA Bu, WhatsApp saya sama orang tua.
ada juga saya sampaikanlah sama orang tua ya, bahwasanya kalau bisa anak ini sarapan di rumah. Nah, jadi kalaupun tidak sempat sarapan, paling tidak dibontoti. Kalau tidak sempat dia anak ini bawa bontot juga karena takut terlambat, karena rata-rata kan anak saya ini Bu takut terlambat, makanya mereka cepat datang. Paling tidak diantarkan ke sekolah, bontotnya pun nggak apa-apa Bu, karena kan di komplek dekat situ juga nih sebetulnya rumah-rumah peserta didik kita ini Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti Bapak membimbing gitu lah ya. Iya, Jadi jadi saya mulai juga pengennya kalau bisa nanti Bu di dalam 1 minggu itu kan dibuatlah nanti dianya sarapan bersama gitu kan. Jadi ada dianya program sekolah itu yang saya harapkan nanti. Udah terpikir sama saya. program-program sarapan bersama gitu ya Pak. Iya Bu. Biar mengingatkan anak untuk sarapan di rumah, sarapan pagi itu penting gitu ya Ya. Pak. Jadi dibawa sekolah itu Bu nanti kan sarapan bersama. Jadi seperti budaya positif di sekolah seperti itu. Iya, ya benar-benar benar. Jadi anak itu terbiasa untuk sarapan pagi gitu kan Pak. Iya Bu. Bimbingannya seperti itu ya Pak. Baik Bapak, kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Eh, Kalau kapannya Bu, itu akan segera mungkin saya lakukan. Dan memang udah saya lakukan juga, tapi belum begitu optimal kan. Nah, saya juga pasti mengajak kawan-kawan juga bagaimana untuk melakukan ini karena kan secara skala mungkin memang di kelas saya. Tapi setelah saya tanyakan juga kan ternyata ada siswa juga dari berbagai tingkat, ada kelas lain juga pasti mengalami. Setiap sekolah pasti ada anak yang tidak sarapan di sekolah. Jadi kalau bisa segera mungkin lalu saya lakukan. Kemudian Bapak akan segera gitu ya kan Bapak lakukan. Benar, baik sekali itu Bapak. Kemudian Pak Hendrik, komitmen apa Bapak terapkan rencana permasalahan Bapak ini yang akan Bapak terapkan nantinya? Apa komitmennya? Secara saat ini Bu ya, tentunya saya akan melakukan secara terus menerus ya, itu sampai dengan adanya perubahan sama anak tersebut. Jadi orang tuanya juga tidak hanya anak ini yang saya ingatkan, jadi orang tuanya juga harus didukung sama orang tua kan gitu. Jadi kalau anak ini aja saya mau sarapan Pak gitu kan istilahnya, tapi orang tuanya keluarganya tidak mensupport, ya susah juga kan Bu. Jadi makanya ini setara semua kalau bisa dilakukan pendekatan dari siswa, orang tuanya juga. Oh, begitu ya Pak. Terus Pak, Bapak sudah membuat komitmen seperti itu. Siapa saja yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen ini Pak? Nah gini Bu, kalau untuk menjaga komitmen itu saya tidak bisa sendiri. Kita di dalam sekolah ini punya satuan kerja kan, dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi hal ini akan saya sampaikan sama kepala sekolah juga, bahwasanya anak ini kan banyak yang tidak fokus, ada beberapa tiap kelas pasti ada. Jadi yang saya sampaikan itu sama kepala sekolah tuh. Begitu juga sama guru-guru, itu ada guru kelas, guru bidang studi, pokoknya dengan masyarakat warga sekolah saya sampaikan coba kolaborasi seperti itulah Bu. Jadi salah satunya program itu saya sampaikan nanti sama kepala sekolah, dilakukan dianya seperti tadi kan rencana saya kan dibuat dianya budaya positif tuh, setiap hari apa nanti diambil, apakah hari Sabtu nanti disepakati atau memang harus tiap hari. Nah itu nanti kami saya mau diskusikan sama kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, guru, siswanya dan orang tua juga harus kami libatkan. Iya, baik. Berarti saling berkolaborasi gitu ya, Pak, Iya. untuk hasil yang lebih baik. Kemudian, Pak, bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Kalau tindak lanjut, saya coba menjalin komunikasi yang baik sama orang tua murid Bu. Jadi supaya komitmen yang kami buat itu kan bisa dijalankan bersama. Jadi tanggung jawab anak ini tidak terlepas
dari orang tua, jangan dibebankan kepada sekolah saja. Jadi murid yang membutuhkan itu harus kita lakukan pembimbingan khusus lagi. Hmm, bagus sekali rencana Bapak ini ya. Untuk kedepannya agar siswa lebih fokus itu Bapak memberikan bimbingan ya kan terus menerus. Nah, untuk orang bukan hanya kepada anak, Bapak juga menjalin komitmen itu dengan kepala sekolah, orang tua, dan rekan sejawat gitu ya Pak. Iya Bu, iya. Mantap sekali rencana Pak Hendrik ini untuk kedepannya ya Pak. Iya Bu. Dari perbincangan kita ini Pak, gimana lah perasaan Bapak Hendrik? Ya alhamdulillah Bu, saat ini saya udah lega juga dengan cerita sama Ibu. Dimana tadi kan dari pagi saya juga sempat suntuk juga Bu ya, karena bukan hari ini aja kan. Kenapa saya sempat tarik diri juga, apa salah saya, strategi saya atau metode saya yang salah dalam belajar kan gitu. Saya mengajari murid-murid, apakah saya tarik diri, tapi saya coba cari juga apa sih permasalahannya. Kalaupun saya buat metode yang bagus tapi anak ini tidak ada dukungan, kayaknya mustahil juga berhasil. Jadi saya coba cari, ternyata seperti itu. Jadi saya ada lega juga. Jadi saya tahu berbuat apa, dan saya juga udah plong juga cerita sama ibu juga merespon positif ya dengan keluhan murid-murid saya yang saya alami ini. Seperti itu. Alhamdulillah baik Pak Henry kalau begitu. Saya rasa ini perbincangan yang luar biasa gitu Pak Henry. Mudah-mudahan dapat Pak Henry dapat melaksanakan yang telah Bapak rencanakan tadi dan Bapak tetap semangat ya Pak Henry. Siap Bu, saya agak semangat untuk membimbing murid-murid saya Bu. Iya, udah agak lebih cerah ini wajah Pak Henry ini ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Henry? Ada yang saya rasa cukup. Saya rasa cukup lah, sampai ini saya juga udah dapat pencerahan dari Ibu. Hati saya juga udah lega ya kan gitu. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah memberikan saya kesempatan juga bercerita sama Ibu, luangkan waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Hendrik. Kalau begitu Bapak ada kegiatan, saya pun juga ini lagi ada kegiatan. Saya pamit undur diri ya Pak Hendrik ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Tetap semangat Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Hendrik. Bolehkah saya Bu Rizky? Apa kabar nih Bu Rizky? Alhamdulillah baik Pak. Apa cerita Bu Rizky? Begini Pak, ada permasalahan di kelas saya Pak. Permasalahan apa itu Bu Ki? Ini Pak, saya merasa terganggu kan Pak. Dan saya kewalahan sekali Pak. Karena di kelas saya itu ada beberapa siswa Pak yang suka jahil, mengganggu temannya Pak, dan akibatnya sering menimbulkan keributan dan perkelahian Pak. Contohnya seperti ini, pada saat saya belajar tiba-tiba kan Pak dia mengganggu temannya. Jadi temannya pun, Bu, tahulah Bapak guru SD kan, anak SD kan Pak, Bu, pensil saya disembunyikan, Bu, pulpen saya disembunyikan. Jadi anak ini selalu mencari keributan Pak, jahil sekali sama teman-temannya Pak. Jadi gara-gara itu saya jadi mengajar Pak kurang fokus Pak, nggak maksimal saya mengajar di kelas Pak. Iya, nampak kali dari raut wajah Bu Rizky lagi kesal juga kan anak itu ya. Namun begitu Bu Ki, apakah Ibu sudah mencari tahu kira-kira apa penyebab anak itu bisa
jahil, bisa ribut seperti itu Bu Ki? Sudah Pak, sudah saya cari tahu. Saya perhatikan Pak, mereka ini memang minta diperhatikan secara lebih Pak sama saya. Dan mungkin kesadaran dalam diri mereka itu kurang ada dalam nilai-nilai kebajikan Pak. Jadi setiap saya melakukan hal itu, mereka sengaja jahil biar saya lebih perhatian terhadap mereka Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi penyebab itu mereka jahil itu untuk mencari perhatian gitu ya Bu ya, mencari perhatian ibu guru, mungkin mencari perhatian sama kawan-kawannya, mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, jadi Ibu tahu nggak faktor penyebab permasalahan ini? Kenapa mereka seperti itu? Ya itu tadi Pak, mereka ingin meminta perhatian lebih, kemudian kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan itu Pak, dan saling menghormati satu dengan yang lainnya itu kurang Pak. Jadi Sehingga mereka terjadilah siswa yang jahil tadi Pak. jadi kurang menghormati sama satu sama lain seperti itu ya Bu Ki ya. Iya Pak. Jadi gini Bu Ki, seberapa besar sih harapan Bu Rizky sama anak itu nanti supaya tidak seperti itu? Kalau ditanya harapan kan Pak, saya sangat berharap besar sekali kepada semua siswa saya ya Pak. Semua siswa saya ini saya ingin memiliki sikap yang saling menghormati, saling menghargai Pak. Sehingga kan Pak terciptalah lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta kondusif gitu Pak. Jadi saya pun mengajar itu dengan enak gitu ngajarnya. Anak-anak semua paham, nyaman, tidak ribut, tidak jahil. Jadi gampang gitu Pak. Kalau mereka mengganggu temannya, tentu saya tidak konsentrasi dalam mengajar Pak, dan teman-teman yang lain juga terganggu. Jadi harapan saya itu Pak, agar siswa ini bisa saling menghargai, menghormati, kemudian tidak jahil lagi gitu Pak, sehingga terciptanya belajar yang nyaman dan aman dan nanti kondusif dalam pembelajaran saya di kelas Pak. Jadi begini Bu, Ibu kan sudah tahu nih faktor-faktor penyebab permasalahan mereka itu, mengapa mereka jahil gitu kan Bu. Nah, jadi Iya Pak. dari situ apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah anak-anak yang itu tadi Bu? Kekuatan yang saya miliki gitu Pak untuk mengatasi kira-kira permasalahan tersebut ya Pak. Iya. Saya akan melakukan pendekatan personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin akan menjalin kolaborasi atau komunikasi kepada orang tua mereka Pak, agar kami sama-sama membimbing siswa tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Pak, saya akan melakukan pendekatan personal itu kepada siswa yang jahil tadi Pak. Begitu Pak. Ya bagus juga itu Bu Ki. Berarti Ibu menjalin komunikasi positif ya, begitu ya Bu ya. Bagus sekali itu Bu langkah Ibu ya. Jadi yang Ibu ambil itu memang bagus, dan peluang yang Ibu ambil juga itu bagus kan gitu. Jadi yang Ibu ambil itu dari langkah-langkah yang tadi itu, kira-kira apa yang jadi peluang dari langkah-langkah yang Ibu ambil? Peluang dari langkah-langkah yang saya ambil itu Pak, keberhasilannya agar siswa-siswa saya ini menyadari kesadaran intrinsik Pak. Itu Pak. Dan tidak lagi bersikap jahil, sehingga kan biar terciptalah gitu suasana yang aman dan kondusif di dalam kelas itu. Saya pun mengajar jadi nyaman gitu kan Pak. Kan nggak enak kan Pak kalau belajar itu nggak nyaman gitu Pak. Jadi sehingga dia itu tidak lagi mengganggu teman, tidak lagi membuat keributan, dan yang paling penting bisa menghargai dan menghormati teman gitu Pak. Baik Bu, jadi Ibu tadi kan sudah ada peluangnya, sudah Ibu tahu juga permasalahannya itu. Jadi apa yang Ibu harapkan juga udah Ibu tahu juga. Jadi Bu, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan pendekatan personal tadi? Kan tadi kan salah satunya ada pendekatan
personal sama anak-anak yang jahil tadi. Kira-kira kapan itu akan dilakukan? Saya akan melakukan mungkin setiap kali ada kesempatan ya Pak. Contohnya gini Pak, saya akan melakukannya itu pada saat pembelajaran. Di awal pembukaan pembelajaran, saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu kepada siswa saya Pak. Saya akan memberikan contoh, memberitahukan nilai-nilai kebajikan, sehingga mereka memiliki kesadaran. Tidak hanya anak yang jahil itu, tapi juga anak-anak di dalam kelas saya, siswa-siswa saya satu kelas itu. Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Terus Pak, di sela-sela waktu belajar mengajar. Nah, itu tadi saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi Pak. Kemudian saya akan melakukan pendekatan personal Pak kepada siswa yang jahil di jam-jam istirahat agar dia tidak malu sama teman-temannya Pak. Atau saya pada waktu senggang saya panggil agar dia tidak malu sama teman-temannya, kami berbicara berdua gitu Pak di jam-jam istirahat. Itu akan segera saya laksanakan, melakukan pendekatan personal itu tanpa membuat dia malu dengan teman-temannya Pak. Luar biasa sekali Ibu. Ibu berarti melihat situasi juga ya Bu ya, situasi lingkungan itu juga. Jadi bisa jadi tiap hari jam istirahat seperti itu ya Bu ya. Iya Pak. Ya. Karena saya takut kan Pak, kalau saya panggil dia di depan teman-temannya nanti dia malu. Jadi dia merasa marah atau dendam sama saya. Jadi saya melakukan pendekatan personal itu Pak pada saat jam-jam senggang saya bicara berdua dengan dia gitu Pak. Jadi Buki, dari hal yang itu maka kan kita harus punya komitmen. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang diterapkan tadi? Komitmen saya Pak, tentu saya akan melakukannya itu secara terus-menerus Pak. Saya akan melakukan komitmen saya itu secara terus-menerus dan pastinya konsisten ya Pak. Iya. Sampai terjadinya perubahan terhadap siswa-siswi saya itu. Kalau saya lihat sudah, saya akan terus-menerus menanamkan nilai-nilai kebajikan itu, memberikan contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi saya akan melakukan terus-menerus dan pastinya konsisten. Kalau saya lihat sudah ada perubahan, misalnya di minggu pertama saya melakukan, saya lihat minggu kedua mereka sudah kondusif, sudah paham dengan nilai-nilai yang sering saya berikan di awal pembelajaran. Perubahan itu komitmen saya Pak. Saya akan melakukan terus-menerus dan secara konsisten itu Pak. Iya, memang kalau anak-anak yang jahil itu Bu, memang harus kita lakukan secara terus-menerus kan, mereka bisa berubah gitu kan. Jadi Bu, untuk komitmen Ibu itu tadi kan, lantas siapa yang akan membantu Ibu dalam komitmen Ibu itu tadi? Yang membantu saya dalam komitmen saya tadi Pak, tentu saja yaitu yang pertama Pak, saya akan dengan orang tua murid Pak. Saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid agar komitmen saya itu berjalan dengan yang saya harapkan. Kedua, kepala sekolah Pak. Tapi saya meminta izin dulu ke kepala sekolah untuk menjumpai orang tua murid ini untuk menceritakan komitmen saya dan rekan sejawat Pak, agar kami dapat bekerja sama membimbing siswa-siswi kami di satu sekolah itu Pak memiliki nilai-nilai kebajikan. Berarti Ibu ini membuat kolaborasi lah ini Bu ya, dari ada kepala sekolah, rekan guru, orang tua ya kan. Berarti kolaborasi intinya seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, dari hal itu kan, jadi bagaimana tindak lanjut yang Ibu berikan? Tindak lanjut yang saya berikan Pak, seperti tadi saya tetap akan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi Pak. Biar sehingga siswa itu memiliki karakter yang menghargai, menghormati, bukan hanya di sekolah saja, tetapi akan terbawa di lingkungan tempat tinggalnya, gitu Pak.
Saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan itu setiap awal saya pembukaan pembelajaran atau di akhir pembelajaran, saya menanamkannya kepada siswa saya. Dan tadi Pak, seperti Bapak bilang, saya akan berkolaborasi kepada wali murid serta warga sekolah agar dapat mendukung menciptakan lingkungan belajar yang positif dan tentu harus kondusif. Itu tindak lanjut saya, Pak. Jadi bagus sekali ya Bu ya rencana Ibu ini. Jadi untuk kedepannya Ibu juga menanamkan nilai-nilai kebajikan begitu kan. Jadi dari kita menanamkan nilai kebajikan itu, jadi terciptanya lingkungan belajar yang positif, yang kondusif ya. Jadi semoga anak murid Ibu ya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bu. Iya Pak. Jadi begini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita sama saya tentang masalah anak Ibu ini? Alhamdulillah Pak, udah agak lega ini Pak, udah bisa senyum. Karena tadi saya stres sekali Pak, karena lihat permasalahan anak saya ini kan Pak. Semenjak saya jadi cerita sama Bapak, saya nggak tahu lagi mau cerita sama siapa. Cerita sama Bapak jadi sedikit lega Pak, jadi tenang. Jadi saya tahu bagaimana tindak lanjut yang saya lakukan untuk anak tersebut Pak. Iya, memang Bu. Ya, alhamdulillah juga ya, Ibu tetap semangat terus ya kan. Nah, jadi apapun yang Ibu ingin ceritakan kepada saya ya cerita saja, karena kita juga kan kadang memang kalau ada permasalahan itu kita harus memang bercerita. Jadi kita ceritakan dengan yang lainnya bisa meluangkan hati kita itu. Jadi jangan sampai karena unek-unek kita itu ya kita simpan di hati, jadi imbasnya sama orang-orang sekitar kita. Contohnya ada, kalau kita di lingkungan sekolah jadi peserta didik yang nggak jahil jadi kena imbasnya juga kan begitu. Nah, kawan kita yang bertanya sama kita juga wajah kita cemberut kan, jadi mereka nggak ada apa ini kan begitu. Memang lebih baik kita ya harus bercerita ya, jadi ceritalah sama orang yang ingin Ibu bercerita. Jadi karena Ibu sudah juga bercerita, sudah depannya juga Ibu sudah punya program, punya komitmen, Ibu juga sudah merasa lega. Jadi oke, apalagi yang ingin Ibu ceritakan? Apa ada lagi yang selain kejahilan murid Ibu yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Kalau untuk saat ini mungkin itu aja ya Pak, masalah di dalam kelas saya. Tapi boleh tidak Pak, nanti untuk selanjutnya saya boleh cerita lagi ke Bapak? Ya, dengan senang hati Bu, saya akan menerima cerita Ibu. Ya waktu kita juga asalkan pas ya kan, kita tidak dalam kondisi yang saya juga sangat senang Ibu percaya mau bercerita sama saya kan gitu. Mungkin di lain kesempatan saya yang akan bercerita kasus atau masalah murid saya kepada Bu Rizky. Jadi kita di sini ya memang harus demikian Bu. Oh gitu ya Pak, saya terima kasih banyak ya Pak. Jadi saya sudah lega sekali Pak, karena berkat Bapak saya bisa selesai masalah saya gitu Pak. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ya baik Bu, kalau begitu Bu, saya undur diri dulu ya Bu ya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu. Iya Pak, Ya, terima kasih Pak Bu, Henry. tetap semangat ya. Iya Pak, terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.